Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Utama dari kelas 2B Prodi Olahraga. Saya akan menjelaskan ilmu alam dunia dasar. Alam pikir manusia berkembangnya. Akibat manusia dan sifat keingintahuannya. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia, apakah hanya manusia yang berhak memanfaatkan alam semesta? Semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan, berhak memanfaatkan apa yang terjadi dalam semesta. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Benarkah demikian? Satu, sifat unik manusia. Semua hewan punya alat pelindung. Contoh, ular dapat membuat manusia gatal. Harimau memiliki taring, cakar, dan kekuatan yang besar untuk menerkam ular memiliki racun. Bagaimana dengan manusia? Manusia memiliki kelebihan berupa akal, budi, atau pikiran, dan kemauan yang kuat. Dengan kelebihan tersebut, manusia dapat menaklukkan hewan dengan berbagai senjata mereka. Manusia dapat membela diri terhadap serangan hewan meskipun tidak memiliki senjata sangat yang menusuk. Taring yang tajam karena manusia memiliki akal, pikiran, dan kemauan. 2. Rasa ingin tahu atau keingintahuan. Akal budi menimbulkan rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Rasa ingin tahu merupakan jawaban dan akhir hasil pengetahuan. Makin besar rasa ingin tahu, makin banyak pengetahuan yang diperoleh. Pemecahan persoalan yang sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung, pengalihan hasil penelitian orang lain, kerjasama dengan penelitian lain yang memecahkan masalah yang sama atau sejenis. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu objek yang berbeda tergantung pada minatnya. Rasa ingin tahu dapat diperkuat atau diperlemah oleh lingkungan. B. Perkembangan fisik, sifat, dan pemikiran manusia dapat ditunjukkan dari dua segi, yaitu berdasarkan waktu dan di individu manusia. Berdasarkan waktu, pola pikir manusia berkembang dari zaman purba sampai sekarang. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya, sehingga berkembang pengetahuan sebagai hasil bertanya, meneliti, atau menyelidiki, atau mencermati penelitian orang lain. Berdasarkan individu manusia, pola pikir manusia berkembang dari sejak lahir sampai akhir hayatnya. Dalam perjalanan kehidupan seorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisiknya hingga diperoleh perkumpulan pengetahuan baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Perkembangan pola pikir manusia juga dapat disebabkan bukan hanya rasa ingin tahu dari dalam diri, tapi didesakan keadaan yang mengharuskan manusia menggunakan akal pikiran untuk mencari pemecahan atau desakan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. C. Pengetahuan manusia. Mitos. Menurut A. Comte, dalam sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau metafisika. Mitos, suatu cerita memberikan pedoman atau arah tertentu kepada orang. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita kenyataan sebagai untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ciri pola pikir ini seperti rasio atau penalaran belum terbentuk irasional. Hanya daya khayal, intuisi atau imajinasi tidak dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. Manusia belum memandang objek atau realita dengan inderanya sangat manusia dan alam lembur menjadi satu. Lewat mitos, manusia merasa dapat menanggapi daya kekuatan alam. Ia merasa aman dan dapat menghindarkan diri dari keganasan peristiwa alam. Contoh, gunung meletus, mitosnya dewa sakti dengan murka. Gempa bumi, mitosnya adalah atau rekayasa pemikul bumi, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu lainnya. Gerhana bulan, mitosnya bulan di mawakan raksasa. Bunyi guntur, mitosnya roda kereta yang dikendarai dewa melintasi langit. Tahap filsafat. Manusia mencoba menggunakan rasional untuk memahami objek secara dangkal. Objek belum dimasuki secara mitologi yang definisi. Ciri pola pikir tahap ini, rasio sudah berbentuk, tetap belum ditemukan metode berpikir yang objektif. Pengetahuan yang diperoleh oleh seolah-olah datang dan sendiri tanpa dijelaskan cara penemuannya secara sistematis dan analitis. Contoh,
Orang tua kita zaman dahulu telah menemukan berbagai obat yang diramu dari tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka tidak tahu mengapa ramuan tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. 3. Tahap atau positif ilmu. Manusia sebagai objek menempatkan dirinya di luar alam atau objek. Ia tidak perlu meleburkan diri dengan alam, dapat memandang alam lebih luasa. Ciri pola pikir tahap ini, rasio sudah berbentuk rasional, objektif, sistematis, dan kritis. Muncul penalaran edukatif rasionalisme dan edukatif empirisme. Penalaran adalah suatu berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Ada dua macam penalaran, yaitu satu penalaran deduktif atau rasionalisme, cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan pola berpikir silogisme atau silogismus, yaitu terdiri dari dua buah pertanyaan, satu premis, dua mayor dan minor, dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Semua makhluk hidup bernapas atau premis mayor. Dengan endang adalah makhluk hidup premis minor. Jadi endang bernapas kesimpulan. Masalah kesimpulan menilai kebenaran premis dua yang digunakan. Kelemahan penalaran yang digunakan bersifat abstrak, lepas dari pengalaman, tanpa ada kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, dan kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. Contoh penalaran deduktif yang salah, semua orang tertawa pasti gembira atau premis mayor. Orang gila itu tertawa, premis minor. Jika orang itu gembira, kesimpulan. Penalaran deduktif atau empirisme, cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala yang bersifat khusus atau individual. Paham ini menganggap pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman kognitif. Gejala alam bersifat konkret dan ditangkap prosesnya manusia. Contoh, besi dipanasi bertambah panjang, tembaga bila dipanasi tambah panjang, aluminium bila dipanasi bertambah panjang, maka kesimpulan semua logam bisa dipanasi bertambah panjang. Masalah kesimpulan fakta atau gejala kasus belum tentu bersifat konsisten, bahkan mungkin kontradiktif. Kelemahan fakta yang nampaknya berkaitan belum dijamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis. Batas yang dimaksud pengalaman atau stimulus pengalaman atau persepsi. Kemampuan panca indera manusia terbatas dan tidak dapat diandalkan. Contoh penalaran deduktif yang salah. Ani telinganya lebar, ia pintar. Agung telinganya lebar, ia pintar. Jadi yang semua yang dimiliki adalah pasti ia pintar.